selamat datang semuanya di podcast sekarang berada di pot 1. Semoga masih semangat, semoga semuanya masih sehat. Bersama saya Januar Kailani Soaib sebagai moderator pada sesi sore hari ini, dan pembicara kita yang gak kalah keren ini juga Mas Irwan Sofwan. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Ya, Mas Irwan Sofwan ini merupakan cloud platform engineer di Gojek, dan beliau ini sangat tertarik pada dunia cloud platform, tentunya di cloud native, cyber security, dan cloud computing. Untuk tab yang akan dibawakan sore hari ini adalah logging Linux command using BPF and Python 101. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung kita mulai saja ya Mas, talknya. Boleh. Oke, untuk semua peserta conference, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan belum? Sudah Mas. Udah ya? Oke. Di topik talk kali ini saya bakal ngebawain tentang Linux command logging using BPF and Python 101. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Irwan Sofwan, platform engineer di GTF atau GoTo Financial. Sekarang saya di GoTo Financial. Berikut ini ada sosial media saya. In case mungkin teman-teman mau nge-reach out, mau nanyain ataupun tertarik dengan topik ini, please feel free to reach out. Oke, jadi ini agendanya. Agenda pertama kita itu bakal ngebahas tentang logging. Terus kenapa logging ini penting. Yang kedua itu kita bakal ngebahas tentang BPF dan apa sih sebenarnya benefit dari BPF ini. Yang ketiga itu kenapa kita memilih BPF buat ngelakuin command logging dibandingkan alternatif solusi yang lain. Yang keempat ada demo. Yang kelima what next. Jadi apalagi setelah kita bisa ngelakuin command logging, apalagi yang bisa kita lakuin untuk command logging ini. Oke, mungkin kita lanjut, kita mulai. Oke, yang pertama apa itu logging dan kenapa sih logging ini penting buat dilakuin. Jadi logging adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang jalannya aplikasi dalam melakukan task ataupun event yang berbeda. Jadi contohnya di sini ada di bawah. Jadi contohnya misalnya ada aplikasi, dia berjalan, ada beberapa aplikasi, dia berjalan, kemudian kita melakukan logging atau kita melakukan track terhadap jalannya aplikasi tersebut, baik itu berhasil ataupun gagal ataupun ada error tertentu. Semua informasi ini kita kumpulkan. Tujuannya buat apa? Akan dibahas slide setelah ini. Jadi logging ini adalah aktivitas mengumpulkan informasi tersebut. Entah itu informasinya tentang, mungkin kalau misalnya aplikasinya backend, tentang endpoint yang berhasil di-hit, ataupun ada gagal, ataupun ada error lain. Seperti itu. Nah, kenapa logging ini penting dan ya penting ataupun important? Karena logging itu membantu untuk melakukan dua hal. Ya, secara garis besar melakukan dua hal. Yang pertama adalah isu diagnosis, yang kedua adalah analytics. Maksudnya apa isu diagnosis? Jadi maksudnya isu diagnosis ini tuh dengan adanya log itu membantu tim developer, tim operation ataupun tim cyber security untuk mengidentifikasi masalah yang sedang mereka hadapi ataupun yang mungkin akan terjadi. Kayak gitu. Jadi dengan adanya log kita bisa tahu, oh ternyata error di bagian mana di aplikasi ini. Dengan adanya logging tersebut, kita lebih mudah untuk meng-solve permasalahan tersebut. Baik itu lebih mudah dan mungkin lebih cepat. Kayak gitu. Yang kedua adalah analytics. Dengan adanya log, itu ngebantu kita sebagai pengembang aplikasi ataupun tim kita untuk mengenali si perilaku pengguna. Dan itu berpotensi untuk melakukan improve pada bagian experience tersebut, pada bagian experience dari aplikasi tersebut. Contohnya misalnya kayak mungkin kita punya aplikasi di mana ternyata pada jam-jam siang aplikasi tersebut itu ramai ataupun banyak sekali pengguna.
kayak gitu. Nah, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa meningkatkan experience, entah itu dengan melakukan scaling pada jam-jam tertentu ataupun hal lain. Oke, ini ada sedikit ilustrasi yang sederhana tentang isu diagnosis. Jadi contohnya kita sebagai developer, daripada kita menggunakan debugger, umumnya kita lebih sering menggunakan console log, biar kita tahu, oh sebenarnya ini errornya apa. Padahal mungkin secara proper menggunakan debugger itu lebih proper dan lebih baik. Nah, ini contoh beberapa common file log yang ada di Linux. Jadi di Linux itu cukup banyak informasi log yang kita dapat. Ya, mungkin ini beberapa aja, kayak misalnya syslog, outlog, dan cronlog. Jadi syslog ini adalah melakukan logging pada global activity data kita di Linux. Kayak misalnya kita punya service yang berjalan di sistem D, kemudian service itu melakukan logging di syslog. Kemudian ada outlog. Jadi logging ini berhubungan dengan authentication process, seperti misalnya PAM, Loggable Authentication Management, logins, dan lain-lain. Jadi in case misalnya kita melakukan SSH ke server dan kemudian gagal, ini tersimpan di outlog. Kemudian yang ketiga ada cron. Jadi cron ini fungsinya sebagai service yang akan otomatis melakukan suatu pekerjaan. Begitu. Nah, si cron ini punya log sendiri yang namanya cron log. Jadi isi dari cron log ini adalah informasi yang berhubungan tentang cron job activity. Jadi aktivitas dari cron job tersebut, misalnya cron job itu berhasil, ataupun gagal, ataupun lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kenapa saya mengangkat logging user comment pada use case ini? Jadi sebenarnya use case ini itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama audit. Jadi dengan logging user comment itu ngebantu investigasi untuk respon terhadap insiden tertentu. Terus selain itu kita juga bisa dapat informasi yang lebih kenapa insiden itu bisa terjadi. Terus contohnya misalnya server kita itu terkompromis ataupun terhack. Nah, dari situ kita bisa tahu sebenarnya si user yang dihacknya ini tuh bisa full-nya dari mana. Kayak gitu. Terus apa aja komen yang dia jalanin. Nah, terus yang kedua, comment logging ini cukup suitable atau cukup pas sebagai use case yang pas untuk mengerti bagaimana BPF ini bekerja. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus apa itu BPF dan sebenarnya benefit dari BPF itu apa? What is BPF? Jadi apa sih BPF itu? Jadi BPF itu dikenal juga sebagai eBPF, singkatan dari Extended Barclay Packet Filtering. Jadi BPF itu teknologi yang membolehkan kita menjalankan program dengan aman di kernel space. Kernel space itu apa? Jadi kernel space itu adalah tempat atau bagian dari memori di mana tempat menjalankannya kernel. Jadi kernel itu berjalan di atas kernel space, sedangkan program kita itu berjalan di atas user space, sorry. Nah, dari user space ini, jika kita ingin menjalankan sesuatu di kernel space, itu melalui interface bernama syscall. Nah, jadi dengan adanya BPF ini, kita bisa melakukan extend kapabilitas dari kernel kita tanpa menggunakan kernel modul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dulu kuliah computer science, dulu mungkin ada tugas tentang membuat kernel modul, di mana perlu membuat suatu program yang bisa berjalan di kernel space. Itu disebut juga kernel modul. Nah, ini agak cukup berbeda dengan kernel modul. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi ini BPF arsitektur. BPF arsitektur itu seperti ini. Jadi nanti user membuat suatu program BPF, kemudian digenerate menjadi BPF bytecode. Nah, BPF bytecode ini bakal di-load ke kernel, di mana akan dicek dulu oleh verifier. Nah, perbedaannya kernel modul dan BPF ini salah satunya adalah di verifier ini. Jadi jika BPF itu tadi bisa menjalankan dengan aman, itu karena adanya verifier ini. Jadi nanti verifier bakal
ngecek apakah si BPF program ini aman dijalankan atau enggak. Bedanya dengan kernel modul itu tidak melewati verifier, jadi bisa saja suatu kernel modul melakukan atau membuat si kernel itu malah error, entah itu kernel panik ataupun yang lain. Nah, setelah programnya itu di-load ke kernel, dicek oleh verifier, kemudian akan dijalankan oleh BPF. Kemudian BPF akan men-serve atau menghasilkan maps, di mana maps ini bakal berfungsi sebagai data, sebagai tempat kita bisa mengambil data dari user space. Jadi untuk mengakses hasil programnya, kita bisa menggunakan maps ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada super power of BPF, di mana ini merupakan kapabilitas yang bisa digunakan, kapabilitas yang bisa dilakukan oleh BPF itu sendiri. Contohnya dia bisa melakukan probe kepada sistem call, ataupun dia bisa mengenali paket, misalnya portnya apa, IP-nya, dan lain-lain. Ada juga file system, file manager, block device, dan lain-lain. Jadi BPF ini cukup powerful, namun ada sedikit catatan, di mana semua fitur ini itu tergantung dengan kernel modul yang kita pakai. Jadi untuk kernel modul tertentu memiliki fitur yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita di sini bakal menggunakan BCC atau BPF Compiler Collection. Jadi BCC ini adalah salah satu front end untuk BPF, di mana dia ada juga yang ditulis dengan Python. Jadi kita nanti bakal membuat program BPF dengan Python, kemudian akan di-attach ke kernel, kemudian dijalankan. Nah, terus kenapa saya memilih BPF untuk use case command logging ini? Jadi sebenarnya buat use case command logging ini ada beberapa alternatif lain, seperti misalnya base3exec dan auditd, di mana base3exec itu menggunakan environment variable di Linux agar si user dapat, setiap perintah user itu dapat tercapture. Nah, hanya saja base3exec ini memiliki kekurangan, di mana karena dia menggunakan environment variable, itu mudah di-bypass. Jadi in case misalnya ternyata kita menggunakan base3exec, kemudian ada user yang mengetahui tentang environment variable-nya, ketika environment variable-nya di set kosong, maka base3exec ini akan breaking, jadi si command-nya nggak akan tercapture. Yang kedua ada auditd. Jadi sebenarnya auditd ini menggunakan BPF juga, hanya saja dengan arsitektur yang udah di set, yang udah dibuat. Jadi kita tinggal menggunakan auditd. Nah, kelemahan pada auditd sebenarnya itu ada pada performance. Jadi ini adalah perbandingannya dengan auditd. Jadi menurut riset yang dilakukan di Stony Brook University, penggunaan auditd dan penggunaan BPF yang natif yang kita buat dengan menggunakan BCC itu jauh lebih baik menggunakan BPF yang kita buat sendiri. Hanya saja mungkin auditd memiliki kelebihan di mana dia menggunakan use case generik. Jadi kita bisa mengutilisasi auditd untuk banyak use case. Sementara dengan menggunakan BPF natif, menggunakan BCC ini, kita perlu membuat case by case. Seperti itu. Cuman secara performance, karena kasusnya kita spesifik, itu kita lebih baik menggunakan BCC ini. Oke. Di sini kita bakal demo. Nah, demo yang pertama, seperti umumnya pada developer umumnya kita bakal membuat hello world yang bakal berjalan dari kernel space. Untuk demo environment sendiri, di sini saya menggunakan Ubuntu yang jalan pada Vagrant. Kemudian kernel version saya 5.14 dengan Python version 3.69. Nah, tujuannya adalah melakukan print hello world ketika sistem call tertentu terpanggil. Oke. Kita coba lakuin aja. Oke, mungkin di sini disclaimer, di sini saya nggak akan coding dari awal karena berhubung terbatasannya waktu. Jadi di sini saya bakal ngeliatin programnya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini kita pertama seperti biasa, seperti pada umumnya kita import dulu BPF-nya dari package BCC.
kemudian kita bikin programnya. Jadi program BPF ini tuh ditulis menggunakan bahasa restricted C. Sementara si Python itu berfungsi untuk melakukan after post processing dan melakukan sebagai front end untuk di sisi ini. Nah, di sini di program ini kita membuat suatu fungsi bernama hello dengan nilai kembalian int. Kemudian untuk argumennya kita masukkan cdx atau cdx ini konteks. Kemudian kita print bpf trace print k. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ngoding kernel modul, print k ini fungsinya sama seperti printf, di mana dia bakal melakukan print format. Kemudian kita buat message hello world, lalu kemudian kita buat new line dan return 0. Nah, di sini adalah bagian kita meload programnya, meload program ini ke BPF. Kemudian kita attach kernel probe. Jadi kita melakukan attach program kita ke kernel probe, di mana kita menggunakan syscall yang bernama clone. Yang pertama kita coba dengan clone. Jadi setiap ada event sysclone, kita bakal memanggil function name dengan nama hello. Jadi setelah kita attach, kita bisa memanggil function name. Kemudian kita loop dan melakukan print. Test print ini digunakan untuk membaca file hasilnya dari si print k ini. Jadi setelah kita melakukan bpf trace print k, itu bakal menghasilkan file bernama trace type. Kemudian trace type ini dibaca dengan melakukan trace print. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Python hello world. Nah, syscall clone ini akan terpanggil oleh semua proses yang menjalankan sistem call ini, termasuk adalah program-program yang berjalan di background proses. Kemudian contohnya misalnya kita menjalankan ls command, dia akan terpanggil juga. Jadi untuk semua program yang memanggil sysclone atau sistem call clone ini, dia bakal menjalankan program hello ini, karena kita melakukan hook seperti itu kurang lebih. Dan di sini kita coba set yang lain, seperti misalnya getNS, setNS. Jadi setNS ini adalah syscall yang hubungan untuk namespace, untuk mengorganisasi namespace di Linux. Kita coba lagi, hello syscall ns. Coba jalankan lagi. Jadi jika kita melakukan komen itu, dia nggak akan panggil, karena si setNS ini syscall yang cukup spesifik, di mana dia hanya akan terpanggil jika ada operasi yang berkaitan dengan namespace. Contohnya seperti misalnya kita jalankan docker. Nah, dia bakal terpanggil. Kenapa terpanggil? Karena sebenarnya ketika kita memanggil dockeran ini, dia bakal melakukan pemanggilan syscall setNS. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa memasukkan syscall hampir semua syscall. Kemudian kita nge-attach function ya, yang dari program yang tadi udah kita load, kemudian nge-print hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, demo yang kedua adalah melakukan logging comment. Jadi untuk logging comment ini ada beberapa disclaimer. Demonya hanya mengcover bagaimana melakukan log terhadap user comment. Kemudian demonya tidak mengcover bagaimana penyaji mendapatkan simbol function dan melakukan debug dari behavior program. Idenya untuk melakukan logging comment, kita mendapatkan user input dari shell yang telah dibaca dan menjadi nilai kembalian dari fungsi readline di base binary.
Jadi kurang lebih kayak gini prosesnya. Jadi kan umumnya di Linux kita menggunakan bash. Nah, di program bash itu terdapat banyak fungsi. Salah satunya adalah readline function. Jadi behavior dari bash ini ketika user melakukan memasukkan perintah, dia akan dibaca oleh readline function, dia akan diproses oleh readline function, kemudian hasil nilainya itu akan di-pass atau dimasukkan ke function lain. Nah, untuk mendapatkan logging comment atau untuk melakukan logging, kita bisa meng-attach program kita di hasil keluaran readline ini. Jadi kita bisa mendapatkan return value dari readline, kayak gitu. Sebelum akhirnya si komennya dijalankan. Oke, sekarang kita coba demo. Nah, jadi ini seperti demo yang tadi. Saya tidak akan melakukan live coding berhubung dengan waktu yang terbatas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan programnya. Pertama kita lihat dulu library BCC-nya. Kemudian kita menggunakan time. Dia fungsinya untuk melakukan formatting. Kemudian kita membuat programnya. Programnya saya namakan BPF text. Nah, di sini kita mengutilisasi suatu library bernama ptrace. Ptrace ini digunakan untuk mendapatkan variabel pointer register ini. Di sini saya membuat suatu function bernama getCommand. Kemudian saya menyiapkan suatu variabel cmd dengan nilai 100 bertipe char. Kemudian saya menggunakan bvf probe. Ini fungsinya untuk mengcopy dari nilai memori yang disediakan ke BPF stack. Jadi ini bukan karena BPF ini menjalankan program dengan aman, kita perlu suatu mekanisme agar si program kita bisa membaca sesuatu dari memori di mana si program aplikasi dijalankan. Nah, BPF ini tidak bisa melakukan akses langsung. Hanya saja jika kita ingin melakukan akses ke memori, kita bisa mengcopy dulu isinya dari memori ke BPF stack. Jadi BPF itu punya memori sendiri. Setelah dari BPF stack, baru kita bisa melakukan print. BPF stack print ini melakukan print seperti yang hello world tadi, hanya saja dia dari variabel cmd. Kemudian return null. Setelah itu kita load programnya ke BPF. Kemudian di sini kita menggunakan attach uretprobe. Artinya kita attach user return probe. Jadi setelah kita attach, kita get return value-nya. Di sini saya bakal menjalankan di bash, di mana binary tempat terjadinya user comment. Kemudian si simbolnya kita menggunakan readline. Readline ini adalah fungsi yang ada di bash binary tersebut. Kemudian function yang akan dijalankan adalah getCommand atau function yang tadi telah kita buat. Setelah itu saya melakukan print header. Ini akan menjadi header dari user comment yang kita buat. Kemudian melakukan deconstruct dari hasil nilai yang telah kita dapat. Kemudian melakukan print format. Jadi agar hasilnya lebih rapi. Coba demo. Dulu seperti ini. Jadi ketika kita melakukan apapun, misalnya file, itu lognya akan terbaca di sini dari semua user input yang dilakukan. Gitu. Name yang lain. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena si BPF ini memiliki kapabilitas, dia bisa melakukan probing pada suatu program dengan fungsi spesifik. Kemudian kita bisa menjalankan command atau menjalankan fungsi yang dapat terpanggil ketika dia masuk ke fungsi tertentu. Di sini contohnya fungsi readline. Seperti itu.
lanjut lagi. Nah, terus what next, sebenarnya apa sih selanjutnya yang bisa kita lakuin setelah kita menjalankan program BPF ini, command logging BPF ini? Jadi sebenarnya selanjutnya kita bisa melakukan extend fitur dari base logging ini. Entah itu yang pertama, kita bisa membuat data stream untuk melakukan push data log kita ke stack centralized monitoring, seperti misalnya ELK, Elastic Log Station Kibana. Terus yang kedua, kita bisa melakukan setup bot untuk melakukan notify jika user menjalankan command yang mencurigakan. Ataupun yang ketiga, kita bisa melakukan alert untuk command tertentu. Terus dan ya banyak lagi yang lain. Oke, mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Ada pertanyaan? Oke. Ya, terima kasih buat Mas Irwan atas presentasinya yang sangat luar biasa tentang BPF ya untuk logging di Linux kernel. Kalau boleh saya tanya, Mas. Boleh. Berarti itu kayak pemanfaatannya untuk real time system gitu ya, Mas. Sangat bermanfaat untuk real time system. Ya, jadi BPF ini banyak banget manfaatnya. Entah itu bisa buat melakukan tracing di networking ataupun melakukan tracing pada program tertentu. Ya, dan dia itu ya bisa dilakukan. Oke, untuk masih ada sekitar 15 menit, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan di kolom chat. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, pasti dijawab sama Mas Irwan. Oh iya, Pak. Apa ini kan tadi bisa kayak nyambung sama UDP protokol ya? Ya. Apa itu bisa digunakan juga barengan dengan gRPC, misal pakai protokol buffer untuk Oh ya, logging? jadi sebenarnya bisa si BPF ini bisa melakukan logging dan tracing banyak hal. Ya mungkin salah satunya adalah protokol gRPC ataupun UDP, ataupun in case misalnya kita ingin melakukan transport si data lognya ke protokol tertentu juga itu bisa. Selama kita bisa membuat servisnya di Python itu bisa sih. Gitu. Dalam implementasi lain kita bisa juga melakukan seperti counting ataupun membuat data histogram dari sistem call apa aja yang sebenarnya dipanggil ketika kita menjalankan suatu command. Gitu. Oke, mungkin kita tunggu sampai 2 menit lagi, mungkin masih ada yang berpikir mungkin mau nanya apa. Kalau enggak, nanti kita bisa akhiri dalam 2 menit ke depan, Mas. Oke. Ini boleh Cukup saya menarik nambahin? topiknya. Kenapa? Saya nambahin lagi. Jadi si BPF ini tuh buat mendapatkan si functionnya, terus mendapatkan simbol dari suatu binary, kita bisa menggunakan objek dump. Nanti akan muncul fungsi-fungsi yang tersedia. Terus dari fungsinya itu coba kita grab yang deadline. Oh sorry. Okay. Dan kemudian kita grab deadline. Nah, jadi fungsinya itu ada di sini. Kemudian untuk melakukan mencari tahu si behavior dari fungsinya, itu kita bisa menggunakan DB peda. Cuma kalau kita coba dengan lebih sederhana, contohnya misalnya ini kita membuat function main dan get, terus kita objek system, membuat seperti ini. Nah, contohnya number.o ini. Jadi number.o ini tuh hasil compile dari number.c. Nah,
untuk mendapatkan si simbolnya, ketika kita objektif dan ini ada beberapa fungsi, sepertinya misalnya kayak kita beri. Jadi untuk yang base itu kita menggunakan fungsi yang sama, objektif dan readline, dan kita compile dengan menggunakan BDB debugger. Kita bisa sendiri di readline. Dari sini kita bisa membaca behavior dari si fungsi ini. Nah, setelah kita baca behaviornya, kita bisa mengetahui sebenarnya register mana yang digunakan untuk mengembalikan nilai hasil dari fungsi tersebut. Nah, kenapa di sini kita menggunakan AX? Karena umumnya suatu program atau suatu fungsi itu akan menghasilkan kembalian melalui register ini. Kurang lebih kayak gitu proses untuk debugging ini. Dari bagaimana kita mendapatkan simbol dan bagaimana kita mendapatkan nilai dari si komen itu. Sekian. Ada yang mau bertanya? Ya, oke Mas, sepertinya belum ada pertanyaan. Jadi terima kasih Mas untuk talk-nya, sangat luar biasa dan mungkin sangat berguna untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk semua attendee bisa mengisi form ucapan kesan dan pesan kepada speaker lewat link di bawah ini. Selamat sore semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih.